Si Arya tuh, saya sama si Elinya si Leoni mau bawa pacuran siksaan sana itu sadar si tanda Eli ada foto mesti lakukan aku dasar karena dia pada masuk gitu pak ini si Eli lanjut nah sana lanjut nah bukan si Leoni kan sirus landak itu kan investasi nyambung sebenarnya Bandung saja sempit sana si Eli kepak Lu kali Kamis mau datang jam berapa? Tante bisa ke sini jam berapa? Jam 8 duduk. Shalom semuanya. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan karena sampai pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita berkumpul bersama-sama beribadah di tempat ini. Kita mengucap syukur sebab kasih setia Tuhan begitu besar bagi setiap kita. Saya undang Bapak Ibu semua untuk satu teduh di hadapan Tuhan sejenak. Secara pribadi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sepanjang seminggu ini penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi setiap kita. Mereka tidak pernah meninggalkan kita semua. Dia selalu menjaga kita, Dia selalu menaungi kita, Dia selalu menyangkupi setiap hati kita. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Mazmur 95 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Judul perikop, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tunduk namanya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar akan suara Tuhan. Mari kita simpan hati kita untuk kita datang. Kita mau sujud menyembah kepada Tuhan. Dan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang begitu berlimpah bagi setiap kita. Inilah kita Tuhan. Tulus dan sempurna mengasihi.
sujud dan berterima kasih. Kesenangan kehidupan kesehatan yang kau masih berikan kepada kami Tuhan. Jikalau kami boleh berdiri di tempat ini, kami boleh menaikkan segala pujian itu bukan karena kekuatan kami, tapi sebab kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang Maha Besar. Kau lingkupi setiap ibadah ini Tuhan. Kau berkati Tuhan anak-anakmu yang datang merindukan Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kasih lawatan Tuhan, kuasa Roh Kudus hadir mengikuti tempat ini. Kau berkati Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami semua mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan kami pulang membawa berkas-berkasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Tuhan. Orang-orang yang percaya mengatakan boleh angkat dirinya dan katakan, hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita menceritakan segala kemuliaan.
Tapi saya persilakan cuma untuk duduk kembali. Apakah kita menyanyikan lagu Kau terbesar dan termulia? Supaya kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu terbesar dan termulia di dunia ini. Perkiraan dengan segenap hati kita memuji Tuhan, dengan segenap jiwa kita memuji Tuhan. Sing
oleh pujian hari ini, kita akan masuk ke dalam pembenaran firman Tuhan sebentar lagi. Kita mau tanamkan setiap hati kita untuk kita boleh meluangkan sedikit waktu kita bisa mendengar firman Tuhan. Sebab anugerah Tuhan begitu baik bagi setiap kita. Anugerahnya besar, bahkan membuat kami terpesona akan anugerah-Mu Tuhan.
Kami sangat mengagumi karya-Mu dalam hidup kami, Bapa. Engkau datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia, dihina, dianiaya, dan Engkau mati di atas kayu salib, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena anugerah-Mu yang besar. Dan lebih dari itu, sampai hari ini Tuhan sudah pelihara kami, lindungi kami, memberkati kami, memberikan kami kesehatan, kecukupan dalam setiap apa yang kami butuhkan. Sungguh Tuhan, kami tidak dapat memberikan kata-kata terbaik bagi Engkau selain ucapan syukur kami yang tidak pernah henti-hentinya. Hari ini kalau kami masih ada, masih datang bisa memuji menyembah Tuhan, itu satu anugerah yang besar. Terlebih kami boleh mendengar sebagian isi hati-Mu. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu pagi hari ini. Apa yang sudah hamba-Mu persiapkan, semua menjadi sia-sia tanpa urapan dari Tuhan. Sebab itu hamba-Mu mohon, urapi hamba-Mu, urapi setiap jiwa-jiwa yang sudah hadir, sehingga waktu mereka mendengar firman-Mu, hati mereka boleh dibakar oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat segenap hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan semua doa kami ini. Haleluya, amin. Shalom, shalom, kurang keras. Shalom, lebih semangat ya. Haleluya. Ya baik, hari ini kita akan membaca Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Saya dikasih tema anugerah yang melimpah untuk menghadapi kehidupan. 2 Korintus 12 ayat 9. Kita baca dulu ayat 8 atau mulai saja dari ayat 7. Ya, 2 Korintus pasal 12 ayat 7 kita baca sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sadar bahwa anugerah Tuhan bagi kita itu sungguh luar biasa. Ya, sungguh sangat besar. Makanya dalam doa tadi saya sudah ungkapkan bagaimana kita yang sudah ditebus, ya, dosa kita lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Siapa kita? Ya, kita sudah ada apa-apanya. Kita tuh sudah manusia berdosa yang tidak layak sebetulnya mendapat kasih karunia Tuhan. Tetapi kita bersyukur ya kalau kita dipanggil, dipilihnya. Karena nggak semua orang bisa percaya Yesus. Ya, bahkan sampai ada orang bilang begini, nanti kalau saya mati, jangan upacaranya jangan Kristen, tapi Buddha. Loh, ini kan orang belum mati loh, masih hidup, udah pesan begitu. Artinya apa? Dia sudah menolak Kristus, dia sudah menolak Tuhan. Ya. Tapi kalau kita hari ini bisa percaya, ya, bisa beribadah kepadanya, mengasihi dia, itu satu anugerah yang besar. Makanya betul kata Paulus bahwa keselamatan yang kita terima itu bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, tapi anugerah Tuhan buat kita. Makanya kita patut bersyukur hari ini kalau anugerah itu sudah dilimpahkan dalam hidup kita. Di sini Paulus, ya, dia sudah berdoa 3 kali. Ya, dia mengalami satu peristiwa yang Alkitab berkata ada duri dalam dagingnya. Menurut penafsir-penafsir Alkitab, yang dimaksud duri dalam daging Paulus ini adalah penyakit. Tapi nggak tahu penyakitnya apa, nggak dijelaskan. Tapi itulah kira-kira yang dialami. Ya, kalau kita boleh katakan itu salibnya Paulus. Ya,
kira-kira begitu. Beberapa bulan yang lalu saya tuh habis makan ikan, entah bagaimana ada tulang yang nyelap di sini, masuk ke sini. Saya lihat ujungnya cuma kurang lebih 1 senti. Saya pikir nggak apa-apa lah, karena dicabut-cabut susah, nggak bisa. Saya pikir udah biar aja, toh nggak terlalu sakit, nggak terlalu bermasalah. Tapi seminggu kemudian saya rasa kok nggak enak gitu. Akhirnya saya bilang sama istri saya, tolong dicabut. Nggak bisa juga. Akhirnya kita cari pinset. Wah, usaha ada nyelapnya cukup dalam. Ternyata begitu dicabut, itu panjangnya hampir sejari. Waduh, ya, itu baru tulang durinya ikan. Nah, apa yang dialami Paulus durinya ini bukan hanya menusuk dagingnya, tapi kehidupannya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tapi dia berkata apa? 3 kali dia sudah berdoa, tapi Tuhan nggak jawab doa. Nah ini kadang-kadang kita begitu, ya, kita berdoa, bergumul sama Tuhan, Tuhan nggak jawab. Nah kalau Tuhan nggak jawab, kadang-kadang kita punduh, kita marah, kita kecewa. Nah dari sini kita belajar. Ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi sesuatu yang nggak enak dalam hidup kita, supaya apa? Supaya kita sadar. Ya, bahwa apa yang kita menggumulkan dalam hidup kita itu tidak semuanya harus baik. Makanya Alkitab berkata, ya, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus pikul salib, kamu harus sangkal diri. Ini kan nggak enak. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita ini tanpa Tuhan nggak bisa apa-apa. Makanya Paulus bilang di situ, ya, justru dalam kelemahan, dalam siksaan, kesukaran, ya, aku tuh bersyukur, aku tuh menerima dengan senang, dengan rela. Sebab kalau Tuhan dengar jawab doanya, di ayat 7 dikatakan dia bisa meninggikan diri, dia bisa sombong. Ya, berapa banyak kita kadang-kadang diberkati Tuhan seperti itu. Waktu saya ada di Subondo, ada seorang istri. Ya, waktu ditanya, mana suaminya? Oh sudah nggak pernah ke gereja. Isinya bilang, ya om tahu sendirilah, sekarang sibuk sekali. Padahal dulu, ya waktu belum punya kerjaan, bisa didoakan. Ya, suami istrinya rajin, ada doa puasa ikut, doa semalam suntuk ikut, ya doa pagi datang. Ya, tapi begitu sudah mulai mendapat kerjaan, sibuk, lupa Tuhan. Nah itu acap kali terjadi dalam diri kita. Makanya kita perlu waspada untuk menangani kehidupan kita, mengelolanya dengan baik, istimewa iman kita. Jadi iman juga harus dikelola. Kita nggak bisa seenaknya, karena kalau tidak kita bisa dibutuh kayu oleh iblis. Ya, Yesus aja digoda, apalagi kita. Ya, saya beberapa tahun ini setelah COVID, saya bantu anak saya kerja. Ya, dia jualan online. Beberapa pegawainya berhenti, lalu dia bilang, Pak mau nggak bantuin? Ya, nanti tiap hari, tiap bulan dikasih salary. Oh ya oke, saya pikir. Waktu zaman COVID kan kita tahu sendiri, ya, semua orang kolek, ya, nggak bisa kerja. Kok tiba-tiba anak saya ngasih kerjaan? Wah, puji Tuhan ya, apalagi ada salary-nya nanti tiap bulan. Akhirnya saya ikuti, saya kerja. Setelah berjalan 2-3 tahun dia bilang, ya, karena kerjaan saya cuma membungkusi paket-paket yang dipesan. Lalu dia bilang, Papa mau nggak konten? Anak saya itu bikin makanan diet. Ya, itu pegawainya ada 20 lebih. Dia bilang, itu satu pegawai sebulan tuh gajinya di atas 10 juta. Coba siapa yang nggak tertarik? Mau nggak Papa masak-masak? Ya nanti kalau booming, ya, viral, wah duitnya gede. Saya bilang nggak mau. Kenapa? Pokoknya nggak mau saya. Kenapa? Saya tahu ini bujukan setan. Nanti kalau sudah begitu, saya tinggalin pelayanan pasti. Ya sibuk masak-masak, duitnya lebih enak. Ya, nah akhirnya saya bilang enggak, saya nggak mau. Kenapa? Saya nggak kasih alasan. Pokoknya saya nggak mau. Dan akhirnya ya sudah tetap kerja dari pagi, jam 10, jam 12 tutup, selesai. Sore saya punya waktu untuk pelayan. Nah jadi dari sini kita harus waspada. Ya, karena setan itu akan terus bekerja selama kita masih hidup dalam dunia ini untuk membujuk kita, ya, supaya kita meninggalkan iman kita sehingga kita tidak lagi menikmati karunia Tuhan yang sesungguhnya.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa Paulus doanya nggak didengar, nggak dijawab? Ya, saya percaya ada maksud Tuhan yang baik. Ya, sebab itu Paulus berkata tadi sekali lagi di ayat 10, dia senang dan rela menerimanya. Nah, sekarang anugerah Tuhan yang sudah besar, yang sudah dilimpahkan dalam hidup kita, pemeliharaannya sampai hari ini merupakan anugerah yang besar. Dan kita perlu harus terus menikmati anugerah demi anugerahnya. Nah, sekarang bagaimana respon kita? Bagaimana tanggapan kita dalam menanggapi setiap kasih karunia Tuhan? Yang pertama yang saya catat di sini, jangan pernah menuntut, tapi belajar berserah atau pasrah. Ya. Yang pertama, jangan pernah menuntut, tapi belajar berserah atau pasrah. Di sini kita lihat Paulus nggak nuntut. Tuhan, kenapa kok nggak dengar doa saya? Cabutlah duri ini. Tapi Tuhan bilang apa? Kasih karunia-Ku cukup bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Nah, berapa banyak kita kadang-kadang dalam kehidupan ini selalu banyak menuntut sama Tuhan. Ya, minta ini, minta itu. Nggak salah, kita bilang mintalah, ketuklah, carilah, kita bilang. Tapi kalau kita menjadi orang Kristen sudah puluhan tahun masih minta terus, nuntut sama Tuhan, pokoknya kalau Tuhan nggak kasih, saya nggak mau pelayanan. Itu kan namanya nuntut. Tuhan itu begitu, Tuhan divonis begitu sama kita. Tapi hari ini kita harus belajar untuk kita tidak pernah menuntut, tapi belajar pasrah, belajar berserah. Waktu COVID ya 2020 ya sampai 2023 terakhir ya 2020 awal 2020 pertengahan tuh saya sudah mikir ya, lansia sudah bubar, udah nggak ada ibadah, pelayanan semua tertutup ya, usaha-usaha orang mulai goyang ya. Saya punya mobil Avanza 2010 ya. Hari itu saya mikir ini mobil empatnya itu sudah licin, sudah gundul. Ya, lalu STNK-nya diblokir, mau perpanjang nggak bisa. Saya pikir Tuhan gimana? Lalu apa saya berdoa minta berkat? Enggak. Saya pernah katakan sejak saya jadi hamba Tuhan, saya nggak pernah minta sama Tuhan dalam doa saya. Sangat jarang, boleh dibilang hampir nggak pernah. Saya hanya berdoa untuk orang-orang tertentu, untuk anak, ya, untuk pekerjaan Tuhan, tapi doa minta buat saya itu hampir nggak pernah. Dan hari itu saya cuma mikir Tuhan gimana ini? Ya, tiba-tiba waktu saya lewat ke satu daerah tempat yang biasa saya suka beli mobil, saya lihat kok ada mobil panjang, besar. Wah, ini cocok dibuat antar jemput lansia. Gitu kan? Karena kalau pakai Avanza itu kalau duduk di belakang, itu lansia mesti duduk dulu di bawah. Karena dengkulnya kan sakit. Ya, itu pun nggak semua bisa duduk di belakang. Jadi kasihan kalau cuma di depan cuma 4 orang, 5 sama supir. Akhirnya saya pikir, mobil apa itu sudah kelewat. Saya bilang sama istri saya, itu ada mobil kok bagus. Kita putar balik. Akhirnya ternyata mobilnya Nissan Serena. Ya, akhirnya saya ngomong gimana kalau tuker tambah. Ya boleh. Ya, akhirnya nego, saya nggak nambah. Dan bannya bagus semua 4-4-nya, termasuk serepnya. Jadi 5 tuh bagus, mobilnya bagus banget, mulus. Karena itu dijual orang yang pakainya oma-oma. Jadi ya tahu sendiri dia dagang. Jadi astananya. Ya, saya nggak perlu sebut dagang apa, nanti Bapak Ibu cari nanti. Ya, jadi mobilnya bagus mulus. Tahun 2011 kilometernya waktu itu masih 60.000. Jadi saya pikir bagus, saya coba enak mobilnya. Dan puji Tuhan, orang-orang jual mobil saya tukar. Sekalipun bekas, nggak apa-apa. Yang penting lebih bagus. Dan sekarang dipakai ibadah. Dan sampai hari ini sudah 5 tahun saya pakai itu mobil, nggak pernah repot. Jadi dari sini kita melihat itu anugerah Tuhan. Jadi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita nggak perlu menuntut, tapi belajar pasrah, berserah sama Tuhan. Dan Tuhan yang akan buka jalan yang terbaik buat kita. Di sini kita belajar. Di dalam Markus pasal yang ke-6, kalau Bapak Ibu baca mulai ayat 45 sampai 52, di sana satu kali Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang Danau Galilea. Lalu apa yang terjadi? Di tengah perjalanan mereka menyeberang,
mereka dihantam dengan angin sakal. Jam 3 pagi. Tiba-tiba waktu mereka lagi panik, bingung, ini bagaimana menyelamatkan kapal yang dihantam dengan ombak. Ya, saya pernah cerita, mungkin kalau Bapak Ibu ingat, saya pernah diajak ke Lombok sama anak saya, ke Gili Air, ke Gili Tawang, ke Gili apa lagi. Wah, itu setengah mati betul. Yang ngadepi ombak, wah, saya sudah soak. Kenapa? Nggak pakai pelampung. Coba bayangin, saya bisa berenang cuma gaya batu. Kalau sudah nyelam nggak bisa timbul. Wah, ketakutan sekali. Istri saya muntah-muntah. Ya, hantam ombak. Untungnya yang bawa perahunya tuh pintar. Jadi kalau ada ombak dia ke kanan, ada ombak dari kanan dia ke kiri. Jadi nggak sampai terpa ombak. Bayangin perahu kecil. Coba kalau terbalik di tengah laut, aduh, saya nggak bisa bayangkan. Dan saya bayangkan waktu murid-murid Nabi itu betapa mengerikan. Itu taruhannya nyawa itu, bukan main-main. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Yesus berjalan di atas air. Jam 3 pagi. Bapak Ibu bisa bayangin kalau kita lagi ketakutan, ya, lagi pulang pagi-pagi, tiba-tiba ada orang baju putih panjang. Ngeri nggak? Ya, bisa tiba-tiba dari bawah ini keluar air, nggak tahu ngapain, air apa itu. Saking ketakutan. Ya, jadi apa yang terjadi? Mereka sama ketakutan. Lalu Yesus bilang apa? Di ayat 50, Yesus cuma bilang begini, tenanglah, jangan takut. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Kenapa? Waktu murid-murid sedang alami begitu, kenapa Yesus cuma jawab tenanglah? Kenapa enggak anginnya aja diberhentiin? Ya kan? Kalau anginnya berhenti pasti tenang kan? Sama waktu kita menghadapi masalah, kalau kita sakit, mintanya apa? Sembuh. Tapi kadang-kadang Tuhan nggak kasih sembuh. Ya, kalau kita kekurangan uang, mintanya apa? Uang. Tapi Tuhan enggak. Ya, justru tidak menyentuh kepada persoalannya. Tapi Tuhan ingin murid-murid tenang dulu. Dan kuasai dirinya dulu. Banyak kali kita kalau menghadapi masalah, kita bingung dulu, kita panik dulu, kita khawatir dulu. Tapi Tuhan mengajar supaya kita punya sikap hati yang tenang. Artinya apa? Kita pasrah, kita berserah, yakin bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Dan kalau itu terjadi dalam hidup kita, apa yang terjadi? Akhirnya murid-murid mengalami ketenangan. Yesus sudah bilang, badai berhenti, enggak. Tapi begitu Yesus ada di situ, naik ke perahu, badainya langsung berhenti. Artinya apa? Persoalan bisa berhenti kalau kita hadapi dengan tenang. Jadi jangan panik dulu, jangan bingung dulu, jangan takut dulu. Nah, ini yang acap kali terjadi dalam hidup kita. Waktu kita menghadapi masalah, kita bingung dulu, kita takut dulu. Ya, ada orang mau dioperasi, ya, biasanya kan ditensi dulu kan darahnya. Ya, tiba-tiba melonjak 220, nggak jadi dioperasi. Kenapa? Ketakutan. Jadi Bapak Ibu apapun yang dihadapi nggak perlu takut. Makanya saya waktu usus saya mau dibelek, ini mau dioperasi, dokternya sampai bingung. Tekanan darah Bapak bagus ya, 120, bawahnya 80. Begitu masuk ke ruang operasi, ditensi lagi. Wah benar, Bapak ini bagus. Kenapa? Karena saya tenang. Saya pikir sudah pasrah. Kalau memang mau pulang ya pulanglah. Kalau mau sembuh, sembuh. Saya nggak berdoa, Tuhan sembuhkan saya, tolong operasi ini. Enggak. Saya cuma bilang, Tuhan saya berserah. Maunya Tuhan apa terserah. Kalau udah tugasnya habis, ya sudah pulang. Kalau tugasnya masih banyak, ya sembuh. Tapi ini sembuh. Padahal diponis getah bening. Saya nggak pernah kemo, saya nggak pernah berobat lagi. Sampai hari ini sembuh. Jadi di sini kita belajar, apapun yang kita hadapi, kita nggak perlu menuntut sama Tuhan, tapi hadapi dengan tenang, dengan percaya. Ya, makanya Yesus bilang, tenanglah, aku ini. Artinya ada Tuhan. Ya, bukankah waktu Yesus lahir diberi nama Immanuel, Allah yang menyertai kita? Jadi artinya Tuhan selalu ada dalam hidup kita, selalu ada di sekitar kita. Kenapa kita perlu takut? Bapak Ibu kalau pergi dikawal sama 2 tentara, siapa yang ditakut? Yang jenderal yang 2 di kiri kanan. Nggak perlu takut sama siapapun. Nah, kita dikawal sama jenderal di atas segala jenderal. Kenapa mesti takut? Betul? Nggak perlu takut menghadapi hidup ini. Hadapi dengan tenang, dengan yakin ya, bahwa Tuhan akan menjadi pembela kita. Dan
kita akan melihat nanti kemuliaan Tuhan itu akan dalam hidup kita. Saya sampai hari ini pemeliharaan Tuhan luar biasa. Sampai ada jemaat bilang, wah Bapak tuh betul-betul kasih karunia-Nya luar biasa. Loh, kenapa saya bilang? Saya tuh, dia tuh orang tuanya dari Amerika. Papanya udah 95, mamanya 89, masih sehat. Ya. Jadi dia sering ke sana untuk merawat. Karena kakaknya ada di sana, ada 2 orang perempuan, kakak sama adik, jadi dia anak nomor 2 di tengah-tengah. Lalu hampir berapa bulan sekali dia ke sana, nanti bulan Mei ini dia ke sana lagi. Ini kemarin baru pulang beberapa hari yang lalu, dia harus balik lagi merawat orang tuanya. Yang mamanya sudah amnesia, jadi dia harus rawat, papanya juga sudah 95. Ya, kita bisa bayangkan juga bagaimana kondisinya. Ya, jadi dia sering bolak-balik. Dia bilang gini, Bapak tuh banyak kasih karunia Tuhan buat Bapak. Saya tuh belum pernah bawa mobil Alphard, tapi Bapak sudah bawa Alphard. Sekalipun bukan Alphard saya, Alphard anak saya, tapi paling nggak sudah merasakan. Itu kasih karunia Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Sampai kadang-kadang jemaat jadi, si Bapak mobilnya gonta ganti, nanti Serena, nanti Alphard, nanti si Api, padahal bukan mobil saya. Ya, tapi kita bisa menikmati. Nah, itu anugerah, Bapak Ibu. Nah, jadi dari sini kita belajar, ya apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, gak perlu khawatir, gak perlu takut, hadapi dengan tenang, yakin Tuhan akan menjadi pembela kita. Apalagi kalau kita hidup seturut apa yang Dia mau, gak akan pernah salah. Saya sudah mengalami soal bertahun-tahun melayani Tuhan, gak pernah bekerja, tapi Tuhan pelihara. Ya, kerja pun bukannya hasil, hancur. Ya, kan saya sudah sering cerita sama Bapak Ibu. Ya, saya nggak dikasih karunia sama Tuhan itu untuk cari uang, dagang atau kerja, nggak dikasih. Ya, semua berantakan. Ya, tapi kalau saya melayani Tuhan dengan full time, Tuhan pelihara saya sampai akhir. Itu luar biasa. Sungguh saya merasa Tuhan itu ajaib. Ya, bukan sekedar saya bernyanyi, Dia ajaib, nyata dalam hidup saya. Ya, bayangin anak 3 masuk kota Bandung tahun 2004. Mau kemana? Sampai paman istri saya bilang, kamu ngapain? Di situ Bondo sudah enak, udah punya rumah, ya, biaya hidup murah. Ya, di sini sekali makan 30.000, 25.000, di sana 10.000 sudah kenyang. Ya, bahkan waktu tahun 2001, 2002 tuh 6.000 sudah nasi pakai ayam. Ya, udah kenyang. Di sini 25.000. Sekolah juga sama. Di sana 300.000 uang pakal, di sini 5 juta. Bayangin berapa kali lipat coba. Tapi Tuhan pelihara. Itu anugerah Tuhan. Makanya Bapak Ibu apapun yang kau hadapi, jangan pernah takut. Hadapi dengan tenang, dengan yakin, karena ada Tuhan menyertai-mu dan Dia akan memberkati. Yang kedua sekarang, bagaimana supaya kita bisa terus menikmati anugerah Tuhan yang besar itu dalam hidup kita. Jangan pernah menuntut, tapi belajar memberi yang terbaik. Nah, ini yang gak enak. Karena disuruh memberi. Memberi artinya ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. So, orang lebih suka menerima daripada memberi. Tapi kita harus belajar. Karena ini konsep firman Tuhan. Firman Tuhan gak pernah bilang, aku memberkati supaya kamu memberkati. Enggak. Tapi Tuhan bilang apa? Beri, maka kamu akan diberi. Jadi memberi dulu, baru diberi. Nah, ini gak enak. Ini konsep berubah dengan dunia 180 derajat. Kalau dunia kan ngumpulin yang banyak. Alkitab enggak. Justru kamu beri, maka kamu akan diberi. Nah, masalahnya sekarang kita tahu ini firman sudah jadi pelaku belum? Selama ini Bapak Ibu jadi orang Kristen sudah memberi belum sama Tuhan? Atau banyakkan minta daripada memberi? Tuhan minta ini, Tuhan minta ini. Pernah nggak? Tuhan, saya mau memberi sama Tuhan. Kan memberi nggak harus selalu uang, itu bisa memberi pujian. Waktu nyanyi memuji Tuhan di gereja, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Jangan nyanyi, wah, soul leader udah semangat, pemain musik sudah semangat, sudah cuma bengong. Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada yang bengong ya? Semua memuji. Oh, kelewat, nggak kelewat. Ya, belajar. Bapak Ibu bukan sekedar nyanyi. Ya, mereka memimpin pujian ini bukan sekedar nyanyi. Kalau mau nyanyi, undang aja tuh artis, suaranya lebih bagus. Tapi kita
sedang memuji Tuhan. Nggak apa-apa suaranya palas, yang penting hati kita. Tentunya kalau song leader singer lebih baik ya jangan yang palas, yang bagus, supaya bisa ngangkat gitu loh. Kalau kita jemaat, ya palas-palas sedikit oke lah. Karena kan bukan hanya mulut kita, tapi hati kita. Ya, tapi juga bukan berarti kalau hati aku nyanyi dalam hati aja, ya enggak gitu juga. Ya, kalau cuma nyanyi dalam hati lalu nggak mengeluarkan suara, itu namanya bukan memuji Tuhan. Ya, jadi kita belajar memuji Tuhan, ekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan cara mengangkat tangan. Itu sudah memberi. Ya, Bapak Ibu punya waktu berdoa buat ini pekerjaan Tuhan, berdoa buat hamba Tuhan, buat gembala saudara, berdoa buat jemaat yang lagi susah. Itu sudah memberi. Ya. Nah, apa yang sudah diberi bagi Tuhan dalam hidup kita? Kita banyak kali menuntut. Ya, Bapak Ibu kalau sudah punya anak, sudah puluhan tahun, sudah dewasa anaknya, gimana? Senang atau senang? Senang kan? Ini anak udah di sekolahin, udah sarjana, udah kerja, masih gini terus sama orang tua. Senang sama Tuhan juga gitu. Kalau kita sudah puluhan tahun dan ngomongin sama Tuhan gini terus, Tuhan sebel dia. Tapi belajar ya kita mau. Dalam kehidupan sehari-hari kita perlu belajar dalam rumah tangga, ya, suami, istri, pernah nggak memberi pujian? Coba yang suami istri, ya, coba ngadep ke istrinya, coba. Ayo, bilang, sayang, kamu cantik deh hari ini. Coba, ayo bilang, itu memberi pujian. Coba, selama ini mungkin suami sudah lupa memberi pujian. Coba hari ini memberi pujian. Ngomong, yang suami-suami, ayo ngadep istrinya bilang, sayang, kamu cantik deh. Sama, istri juga bilang sama suaminya, sayang kamu ganteng deh hari ini. Ayo, coba saya bertanya, istri seneng nggak? Seneng nggak dipuji? Belum dikasih uang itu, baru diberi pujian, seneng nggak? Seneng. Suami dipuji seneng nggak? Enggak. Belum dikasih uang, belum dikasih masakan yang enak, udah seneng. Jadi kita belajar Bapak Ibu ya, anak-anak belajar sama orang tuanya. Mama terima kasih sudah membesarkan saya. Pernah nggak ngucapin gitu anak-anak? Ya belajar. Ya itu perkara-perkara kecil. Apalagi sama Tuhan yang sudah memberikan anugerahnya bagi kita begitu besar. Jangan cuma minta, nuntut terus di dalam doanya, tapi belajar Tuhan. Terima kasih, Tuhan sudah baik. Jadi kalau Bapak Ibu doa jangan minta terus. Tuhan sebel dengarnya, tapi belajar Tuhan. Terima kasih, ya saya punya berkat uang mau ngasih sama Tuhan lewat pekerjaan Tuhan. Tuhan pasti berkat. Karena saya bukan sekedar ngomong, saya praktek. Tapi ini karena Tuhan pelihara saya. Itu bayangin Bapak Ibu saya puluhan tahun nggak pernah kerja bangkrut terus, ya nggak ada. Tapi waktu saya melayani Tuhan pelihara. Ya, ada orang undang pelayanan, suruh baptis orang di Bekasi. Dan saya sudah sering cerita. Ya ngapain nyari saya di Bandung, di Bekasi nggak ada pendeta, nggak ada gereja apa? Ya, ada orang mati menghubungi saya, Pak, tolong dilayani. Coba, kalau bukan karena Tuhan, siapa? Kenal juga enggak, tiba-tiba telepon, kok tahu nomor telepon saya dari mana? Yang ditelusuri dari jemaat yang pernah saya layani. Ya, dia minta sama hamba Tuhannya, kok suruh saya? Kan aneh. Nah dari situ Tuhan berkati saya, Tuhan pelihara hidup saya. Jadi yuk kita belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menerima, bukan hanya menuntut sama Tuhan, tapi belajar kita memberi. Saya sudah sering ungkapkan dalam 2 Korintus pasal 8, ya jemaat di Makedonia. Itu contoh teladan buat kita. Ya. Mereka waktu susah, mereka memberi. Kita kan kadang-kadang protes, gimana mau memberi saya sendiri masih kurang kok. Ya, selama saudara punya konsep begitu, selamanya hidupmu akan kurang. Betul. Saya juga belajar memberi dari kekurangan. Karena konsep firman Tuhan. Jadi jangan ikutin konsep dunia.
Kalau kita ikutin konsep dunia, kita nggak akan bisa jadi pelaku firman. Tapi kalau kita belajar ikuti konsep firman Tuhan, kita akan menuai nanti apa yang kita tahu. Itu nggak pernah sia-sia. Saya mengalami soalnya. Ya, saya belajar memberi, mengartikan orang, pakai mobil jemput lansia, nggak pernah minta uang bensin. Yang saya korban nggak pernah minta PK. Bahkan saya suruh itu yang pegang OHP, itu yang main musik kasih. Saya nggak usah. Tapi Tuhan pelihara. Tuhan pelihara luar biasa. Nah, sebab itu Bapak Ibu yuk kita belajar. Seperti jemaat di Makedonia, sekalipun dalam kekurangan, kita bilang dia sangat miskin. Saya sudah sering ungkapkan kalau sangat miskin tuh makannya teratur. Sehari makan 3 hari perek. Ya kan teratur kan? Itu sangat miskin. Tapi kalau miskin aja ya sehari makan sekali, rutin. Itu miskin. Tapi kalau sangat miskin ya itu tadi. Makan sekali, ya 3 hari perek. Gak punya makanan, itu sangat miskin. Tapi mereka mau memberi buat pekerjaan Tuhan, mau memberi membantu Paulus dalam pemberitaan Injil. Ini luar biasa dan ini perlu kita contoh. Ya Bapak Ibu kalau mau diberkati Tuhan, ini konsep firman. Beri maka kamu akan diberi. Lukas 6 ayat 38. Ya, praktekkan nanti Bapak Ibu akan menikmati. Karena saya sudah tahu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, bagaimana supaya anugerah Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kita dapat kita nikmati. Yang ketiga, jangan pernah menuntut, tapi belajar menerima semua yang tidak menyenangkan. Nah ini nggak gampang juga. Kita maunya nerima kalau semua enak, ya sehat-sehat, diberkati Tuhan, hidupnya cukup, gampang Tuhan terima kasih. Tapi kalau lagi susah, bisa terima kasih, nggak gampang. Kita kadang-kadang suka ngomel, saya sama Tuhan kurang apa sih? Sudah melayani, sudah ibadah, sudah doa, sungguh-sungguh. Tapi kalau hidup saya masih begini aja, nggak ada perubahan. Itu namanya kita nuntut. Tapi coba kita belajar terima sih. Banyak contoh dalam Alkitab. Kita lihat Yusuf, anak yang dimanja, nggak pernah kerja di rumah. Satu kali Tuhan izinkan dijual jadi budak. Tiap hari kerja, nyapu, ngepel, ngurusi rumah tangga. Pernah Yusuf marah? Nggak ada. Alkitab nggak pernah menulis. Pernah Yusuf bersungut nuntut Tuhan kenapa? Mana mimpi yang Tuhan kasih? Nggak pernah. Tapi dia terima semua. Dia jalani dengan baik. Dan itu bukan setahun 2 tahun. Bukan 5 tahun, tapi 13 tahun. Tiba-tiba dipitnah, masuk penjara. Udahlah kalau dipitnah masuk penjara sakit hati nggak sama yang memfitnah? Masih sakit hati gitu. Nanti loh, balas. Kita kan suka gitu ya. Ya orang bersalah 7 turunan nggak akan saya ampuni kan? Wah siapa kita? Tuhan aja mengampuni. Itu yang terjadi. Lalu apa yang Yusuf lakukan? Dia terima semua dengan satu pikiran yang positif bahwa di balik semua ada Tuhan, ada rencana Tuhan yang baik. Dan apa yang terjadi di balik penjara? Justru dia diangkat jadi perdana. Bayangin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya orang yang sudah di penjara itu namanya biasanya blacklist. Ya, jangan mau jadi perdana menteri, mau jadi bupati aja susah. Kenapa? Namanya sudah jelek. Oh dia pernah kriminal, nggak bisa. Itu di Indonesia, apalagi di Mesir sana. Oh catatannya lengkap. Ingat waktu di peristiwa Naomi, ya itu kan peristiwanya Ruth, ya itu kan ada catatan sejarah yang lengkap, ya waktu dibuka oleh Raja Ahasiweros, ya itu masih ada sejarahnya. Sampai akhirnya kita melihat. Ya, itu sejarah dibuka dan raja sadar bahwa ada orang yang ingin membunuh dia, tapi dibela, gitu, diberitahu. Itu ada catatan. Nah, sama di Indonesia juga begitu, ada catatan, ada sejarah. Jadi tidak gampang untuk menaikkan orang, memberi jabatan orang tinggi. Ya, kalau dia sudah blacklist. Ya, makanya kita kalau mau melamar kerjaan diminta apa? Kelakuan baik. Kelakuan baik. Dari mana? Kepolisian. Kalau sudah jelek,
perusahaan mikir, oh ini pernah korupsi, ini pernah masuk penjara, nggak mau diterima, susah. Ya, makanya orang kalau keluar dari penjara mau kerja susah, apalagi badannya banyak tato. Udah tatoan kan belum tentu preman, ya bisa aja dia iseng di penjara ditato, tapi orang sudah nggak mau terima. Bapak Ibu melamar jadi supir taksi, kalau tatoan, ditolak. Udah pokoknya tatoan udah nggak ada, mau sarjana, mau hebat, maaf kita nggak bisa terima. Sudah dianggap jelek. Nah dari sini kita belajar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, yuk jangan pernah menuntut, tapi belajar terus. Jangan mau terima enaknya aja, tapi yang nggak enak juga terima. Padahal yang nggak enak Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Makanya Paulus bilang tadi apa di ayat 10, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam apa? Penganiayaan. Kan luar biasa ya. Bukan berkat yang diterima, tapi penderitaan. Tapi dia terima dengan senang, dengan rela. Yuk kita belajar dari Paulus. Apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, percaya ada maksud Tuhan yang baik. Dan kalau maksud Tuhan yang baik itu terjadi dalam hidup kita, kita baru sadar terlambat. Justru dengan sikap kita yang senang menerima, maka Tuhan akan bisa mengubah yang tidak baik menjadi baik, mengubah yang tidak enak menjadi enak. Siapa dia? Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Jangankan mengubah sesuatu yang tidak baik jadi baik, orang mati aja bisa bangkit. Udah 4 hari, Lazarus udah baru, kenapa bisa bangkit? Itu kan luar biasa. Jadi nggak ada perkara yang sukar bagi Tuhan untuk dikerjakan dalam hidup kita. Sekarang tergantung kita menyikapinya. Apakah kita sikapi dengan positif atau kita sikapi dengan negatif? Kalau kita sikapi dengan negatif, ya yang negatif akan terjadi. Tapi kalau kita sikapi dengan positif, kita akan menerima kemuliaan Tuhan. Anugerahnya yang besar yang tidak akan pernah berlalu dalam hidup kita. Dan di situ kita bisa berkata, Tuhan, sungguh anugerah-Mu luar biasa. Sungguh Engkau baik. Saya tidak panjang dari firman Tuhan, tapi 3 hal ini biar kiranya tertanam dalam hati kita dan kita hidup menjadi pelaku-pelaku firman untuk menikmati terus kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berhenti. Ya, Tuhan memberkati kita. Nanti saya minta Bapak Yonatan bisa berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur Bapa bahwa hari ini kami diberkati kembali, diberikan pemahaman untuk supaya kami boleh menghargai anugerah Tuhan, dan sehingga kami boleh berperilaku dengan baik dan benar atasnya, sehingga kami menjadi orang-orang yang menikmati semua janji-janji Tuhan. Kami boleh tidak memandang dunia ini lagi. Kami boleh tidak mengikuti nilai-nilai dunia ini. Seperti yang tadi sudah kami dengar, kami akan menerima janji Tuhan tak kala kami melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapak. Bapak berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman ini. Biarlah bukan hanya yang sekedar cerita yang kami sudah dengar selama ini bahwa dipelihara oleh Tuhan, tetapi kemudian hari ini dan seterusnya kami akan mendengar Tuhan berkarya dengan hebat atasnya, atas keluarganya, atas pelayanannya. Tuhan memberkati semua yang dikerjakan dalam pelayanannya. Tuhan mendatangkan lebih banyak jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan biarlah kami terima semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan. Kiranya kita bukan saja sebagai pendengar, tapi